Selamat pagi sejawat Izidok. Terima kasih sudah hadir di acara webinar Dukung Integrasi Layanan Kesehatan dengan Digitalisasi Operasional Vaskes. Saya Dr. Grace Jocelyn Korlesha, MMRS SPKO yang akan menjadi moderator pada acara ini. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka perayaan ulang tahun Izidok yang keempat. Sebagai Healthcare Information Management System, Izidok mendukung transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan dengan menyediakan sistem manajemen untuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti dokter praktek mandiri dan di klinik. Dalam kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan ngobrol bareng dengan narasumber dari berbagai bidang. Ada Mas Fauzi sebagai co-founding member Izidok, kemudian Dr. Gigi Sabay Asmara Gria selaku dokter gigi di iDental Care, kemudian ada Dr. Muhammad Fauzan Hamzah sebagai dokter umum di Kabupaten Jombang, serta Dr. Richie Katili sebagai dokter estetik di Bogor. Mari kita sapa dulu untuk narasumber yang telah berkenan hadir di lokasi dan melalui Zoom. Selamat pagi Mas Fauzi, dokter-dokter semua, dokter Selamat pagi. Sabay. Terima kasih Ada sudah diundang. dengan Dokter Fauzan ya yang di Zoom dan Dokter Richie. Selamat pagi dok. Selamat pagi dok, selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi semua. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini telah diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang mewajibkan penyelenggaraan rekam medis elektronik yang terhubung dengan Satu Sehat Kemenkes. Bukan hanya itu, terdapat surat edaran terkait kewajiban implementasi Permenkes Nomor 24. Nah, beserta konsekuensinya apabila pada batas waktu tertentu belum memenuhi poin yang dibuat oleh pemerintah. Baik, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya dengan narasumber bagaimana tanggapannya dengan peraturan ini. Mungkin dari dokter-dokter ada yang udah pernah dapat surat cinta belum atau teguran dari Kemenkes terkait peraturan ini. Dan apa aja nih yang kira-kira bisa dilakukan kalau misalnya dapat teguran. Tapi mungkin kalau yang itu Mas Fauzi nanti yang jawab ya. Mungkin dari Dokter Sabay atau Dokter Sabay dulu mungkin. Ya, jadi sebetulnya untungnya kita belum mendapatkan. Jadi klinik kami sudah menggunakan digitalisasi. Cuman memang banyak klinik-klinik yang saya ketahui belum memiliki karena mereka merasa agak aneh ya menggunakan si digitalisasi. Belum biasa. Jadi banyak dokter gigi yang saya komunikasikan, mereka mengatakan bahwa aduh sulit kayaknya ya menggunakan si digitalisasi ini gitu. Jadi untungnya saya belum mendapatkan surat teguran, tapi sepertinya banyak rekan sejawat yang sudah. Udah mulai ya. Mungkin Dokter Richie atau Dokter Fauzan gimana? Kalau saya sih sudah dapat surat teguran karena dulu kan untuk aplikasi saya kan masih belum saya integrasikan dengan Satu Sehat. Iya. Jadi per Desember itu udah ada email teguran dari Kemenkes ke semua dokter umum kalau nggak salah. Jadi semua dokter umum dapat surat cinta dari Kemenkes untuk melakukan digitalisasi. Padahal saya sih sebenarnya saya sudah tergabung dengan Izidok kan mulai 2021 ya. Cuman karena belum saya integrasikan dengan Satu Sehat, tetap aja dapat surat cinta gitu. Jadi Gitu. intinya harus terintegrasi dengan Satu Sehat walaupun rekam medis digital, tapi kalau dia belum terintegrasi Satu Sehat, ya tetap dapat surat teguran. Itu per Desember kalau nggak salah, sampai 31 Desember. Karena saya integrasikan kemarin Januari. Kan hitung-hitung kan karena dulu mau integrasikan mau mau pemilu kan biasanya orang ditanyain NIK kan ribet. Dipikir mau bikin kampanye. Dari situ makanya saya undur untuk penintegrasiannya. Akhirnya surat tegurannya yang datang duluan malah. Ya akhirnya yang nggak usah nunggu kampanye pemilu mulai udah langsung saya integrasikan udah langsung aman mestinya. Berarti kuncinya harus digitalisasi rekam medis, terus kemudian kalaupun sudah digitalisasi harus terintegrasi gitu ya. Kalau untuk betul. Dokter Ici gimana Dokter Ici? Iya, Sudah jadi pernah dapat surat? pernah dok. Jadi kebetulan juga itu kasusnya sama dengan dokter Fauzan. Waktu itu saya mendapatkan teguran di Januari kalau nggak salah. Saya pun juga sama sudah ikut EasyDoc sebelumnya.
Tetapi saya pikir ya kalau udah ikut EasyDoc ya sudah lah ya. Karena kan memang EasyDoc itu kan sudah dikatakan integrasi dengan Satu Sehat. Waktu itu saya belum tahu tuh mengenai tentang kalau kita tuh harus melakukan integrasi itu sendiri gitu. Pokoknya saya udah langganan ya udah saya pikir saya udah aman. Dan kebetulan waktu itu saya juga sedang mengurus perizinan untuk klinik. Di perizinan klinik itu memang cuman dari dinas kesehatannya memang hanya bilang sih untuk menggunakan rekam medis elektronik, dan waktu itu kan memang sudah ada undang-undangnya seperti itu ya. Terus waktu itu akhirnya saya mendapatkan teguran itu di bulan Januari, dan itu memang sudah ada info terkait kalau kita harus integrasi, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau koreksi, untuk dilakukan di bulan Maret ya kalau nggak salah, sampai akhir Maret 2024 kalau tidak salah. Akhirnya saya melakukan integrasi dengan Satu Sehat, itu pun saya juga mencari tahu cara-caranya bagaimana melakukan integrasi tanpa ada arahan ya. Tapi untungnya sih mudah ya, walaupun memerlukan waktu. Jadi mungkin untuk teman-teman sejawat nantinya perlu mengetahui juga untuk rekam medis elektronik ini memang sudah ada undang-undangnya, dan juga eh, mau nggak mau kita harus memiliki rekam medis elektronik tersebut. Karena mungkin kalau teman-teman sejawat yang belum membaca terkait surat teguran itu, intinya dari rekam medis elektronik itu apabila belum terintegrasi dan data-data pasiennya juga belum terintegrasi dengan Satu Sehat, nanti bisa mempengaruhi rekomendasi terkait akreditasi, di mana di surat terakhirnya itu menuliskan bisa mempengaruhi untuk rekomendasi perizinan kliniknya, seperti itu. Ya jadi untuk kasus apa surat teguran itu memang saya udah dapat semua juga sih, seperti itu dok. Oke, thank you. Nah, mungkin Mas Fauzi yang bisa jawab nih. Tadi kan kalau ada dari Dokter Fauzan, Dokter Ricci juga bilang, sebenarnya kita udah pakai EasyDoc nih, tapi kok tetap dapat surat cinta gitu ya, karena ternyata belum terintegrasi. Mungkin nanti Mas Fauzan bisa bantu, mungkin ada dokter-dokter yang mau gabung di EasyDoc, tapi berarti nggak sesimpel itu dong, ternyata masih belum terintegrasi juga. Jadi harusnya gimana sih kalau seandainya kita udah menggunakan EasyDoc gitu ya? Apa yang harus dilakukan dari dokter-dokter pengguna jasanya EasyDoc ini? Saya coba menjelaskan ya terkait dengan Satu Sehat itu sendiri. Memang saat ini di lapangan masih belum banyak yang memahami secara komprehensif sistem dari si Satu Sehat itu sendiri. Karena banyak juga rekan sejawat yang berpikir, ketika sudah menggunakan EasyDoc, sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, terus sudah tidak ada aktivitas lagi yang dilakukan gitu. Jadi sistem Satu Sehat, platform Satu Sehat milik Kemenkes itu lebih ke arah bukan universal integration. Jadi perlu dipahami di sini adalah EasyDoc memang sudah bridging dengan Satu Sehat, tapi ada beberapa step yang harus ditempuh oleh Vaskes maupun dokter praktek mandiri untuk bisa terhubung dengan Satu Sehat itu sendiri gitu. Jadi karena dari sisi digitalisasi sistem kita sudah provide, dari pemerintah pun ingin melakukan semacam double confirmation gitu. Apakah memang benar dari Vaskes ini sudah mengajukan untuk connect ke Satu Sehat. Maka dari itu dari pihak Vaskes, dari pihak dokter praktek mandiri itu perlu melakukan pendaftaran di sisi platform Satu Sehat itu sendiri. Jadi nggak cuma registrasi dari sisi Vaskes, tapi dokter dan nakesnya pun itu perlu diregistrasikan. Kemudian setelah itu baru akan ada proses yang namanya integrasi di dalam sistem EasyDoc. Itu tinggal masukkan kode-kode yang sudah disediakan di platform Satu Sehat. Dengan memasukkan kode-kode tersebut ke dalam sistem EasyDoc, itu sudah secara otomatis sistemnya terintegrasi dengan sistem Kemenkes gitu. Jadi memang tidak serta-merta otomatis, EasyDoc sudah bridging dengan Satu Sehat, terus otomatis gitu sudah terhubung dengan Satu Sehat tanpa ada settingan, itu tidak seperti itu konsepnya. Jadi memang pihak Vaskes masih tetap perlu melaporkan dulu ke sisi Kementerian Kesehatan melalui platform Satu Sehat ya,
platform Satu Sehat, registrasi baik itu Vaskes maupun Nakesnya. Setelah mendapatkan kode-kodenya yang perlu dimasukkan untuk integrasi, API code dan lain-lain, itu tinggal dimasukkan di menu integrasi Satu Sehat di EasyDoc. Setelah itu sudah finally terhubung dengan Satu Sehat dan data-datanya sudah secara otomatis akan tersinkronisasi. Jadi nanti mulai dari data kunjungan pasien, data lokasi, hingga data dokter serta nakes yang ada di dalam sistem Vaskes tersebut. Gitu. Baik, jadi ada yang bagian-bagiannya karena harus memasukkan data-data dari kliniknya dan dokternya gitu-gitunya ya Betul. untuk ke Satu Sehat ya. Mas Karena Polisi. memang perlu ada double check lah dari pemerintah memang benar nggak nih, karena kan ini berkaitan dengan data sensitif ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang rekam medis itu datanya sensitif, jadi dari pemerintah pun mau memastikan apakah memang benar nih Vaskesnya menggunakan solusi EasyDoc gitu. Takutnya nanti kita sebagai solusi ngeklaim aja klinik A, klinik B, klinik C pakai punya kita, therefore kita bisa akses data-datanya kan nggak seperti itu konsepnya. Jadi memang ini langkah security dari pemerintah juga sih. Iya, Gitu. sebagai konfirmasi ya untuk Betul. mengapprove ya. Betul. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya buat dokter-dokter nih pertanyaannya nih. Dokter Sabeng misalnya, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah terbesar gitu dalam implementasi? Mungkin bukan masalah ya, tantangannya gitu dan isunya apa nih dalam implementasi peraturan ini? Oke. Sebetulnya saya mewakili diri saya sendiri ya. Jadi saya itu adalah Lebih aman ya? Jadi saya itu termasuk orang yang sangat gaptek. Saya sangat tidak menyukai teknologi. Jadi apapun yang berhubungan sama teknologi sebisa mungkin jauh-jauh aja gitu. Jadi pada saat tiba-tiba keluar peraturan ini, saya sejujurnya agak panik gitu karena aduh gimana ya gitu. Ini sesuatu yang tadinya saya pikirkan mudah gitu, hanya perlu menulis, kemudian kita harus dibuatkan suatu sistem gitu, menggunakan sistem. Ini kayaknya kok ribet gitu ya. Jadi ya sebetulnya paling susah itu adalah menyuruh dokter-dokter untuk menggunakan mengarah ke digitalisasi ini gitu, karena dokter itu kan sebetulnya jauh ya dari teknologi gitu. Jadi dan beberapa dokter pun di klinik sampai saat ini belum mau menggunakan sistem digitalisasi ini gitu. Jadi dan untuk memaksa mereka juga agak sulit. Nah setelah menggunakan, tapi kalau misalnya udah mencoba, akhirnya mereka mencoba bahwa oh ternyata mudah ya gitu. Khususnya EasyDoc ya. Karena kita sebelumnya sempat menggunakan sistem lain ya itu agak sulit digunakan gitu. Nah tapi setelah menggunakan EasyDoc, alhamdulillah mereka mulai mau berubah. Jadi dari sistem tulis status kemudian akhirnya beralih ke digitalisasi. Gitu. Biasa tuh kalau misalnya agak susah untuk yang digital atau teknologi tuh biasa gini, kalau udah hang rusak berarti. Iya gitu. udah selesai, udah nggak mau lanjut Makanya lagi kalau abis ini itu. rusak nih udah nggak bisa Iya udah diapa-apain benar banget benar. Tipikalnya gitu. Mungkin dari Dokter Ici gimana Dok tanggapannya? Apa sih kira-kira tantangan terbesarnya dalam implementasi, isunya apa nih untuk mengimplementasikan peraturan digitalisasi secara rekam medis ini ke dokter-dokter? Mungkin karena kalau menurut saya ya ada hubungannya juga dengan faktor usia mungkin ya. Dalam artian begini, tantangan itu mungkin akan sangat sulit kalau untuk yang buat senior-senior kita gitu ya. Karena ya seperti kata dokter bilang, kalau memang di dokter-dokter itu asumsinya banyak yang jauh dari teknologi seperti itu, terutama senior-senior kita. Dan saya juga merasa itu akan menjadi tantangan besar buat mereka karena mereka juga lebih nyaman menggunakan rekam medis fisik seperti itu. Dan juga terkait untuk di pelosok-pelosok mungkin menurut saya ya di daerah-daerah karena kan memerlukan jaringan internet seperti itu dan nggak semua daerah misalnya di daerah-daerah perbukitan yang tinggi-tinggi seperti itu juga ya mereka tidak ada mungkin ada tapi saya ragu dalam artian memiliki internet service provider yang mumpuni gitu. Mereka mau nggak mau harus mengandalkan pulsa internet dari handphonenya di mana ya cukup mahal kalau misalnya kita bisa bilang seperti itu. Jadi otomatis jadi cost-nya juga semakin besar. Menurut saya itu tantangannya itu juga sih. Karena kan
apa selain teknologi juga untuk cost-nya juga, terus juga mungkin terkait gadgetnya juga. Karena jujur saya sendiri juga tadinya saya pikir saya tahu kalau EasyDoc itu bisa dilakukan di mana aja, namanya juga EasyDoc ya. Jadi semua dikatakan easy seperti itu. Eh, yang saya tahu kan bisa menggunakan Android atau kita bisa lakukan di Apple ataupun di Microsoft. Cuman saja saya menggunakan Microsoft dan kebetulan laptop yang saya pakai untuk di kasir saya adalah laptop yang bisa dibilang tanda kutip ya untuk pelajar gitu, bukan yang untuk office seperti itu. Jadi otomatis dari sisi prosesor dan kecepatannya itu mungkin sedikit terbatas. Jadi pada saat menggunakan rekam medis digital kadang-kadang itu lemot seperti itu. Jadi itu sih yang beberapa kendala yang kalau di klinik saya ya, itu yang saya alami itu seperti itu. Gitu sih, Dok. Oke, nanti mungkin Mas Fauzi bisa jawab ya. Kita tanya dulu nih apa nih kendala-kendala. Mungkin dari Dokter Fauzan. Ini kita dokter-dokternya nih dari berbagai provinsi ya. Kalau tadi dari ada Dokter Ici dari Jawa Barat. Kalau Dokter Fauzan apa dok nih kira-kira tantangannya di dalam implementasi dan isunya apa kira-kira yang untuk digitalisasi rekam medis ini? Hmm, Mungkin untuk tantangan sih untuk yang generasi hampir sama dengan yang dibilang Dokter Ici. Untuk yang kita-kita memang nggak terlalu sulit sebenarnya. Cuman untuk yang generasi-generasi senior, apalagi mereka yang udah pada zona aman dengan kalau udah pasien banyak, terus sudah terbiasa dengan nulis di kertas, mereka merasa dengan digital ini malah lebih lambat dalam sistem kerjanya. Yang biasanya satu pasien hanya 3 menit atau 5 menit, dengan kita harus menggunakan mengetik dulu dengan digitalisasi, otomatis waktu yang diperlukan untuk satu pasien jadi lebih lama. Jadi antrian akan semakin berkepanjangan waktunya, otomatis jam kerja dia juga akan semakin lama dan lebih melelahkan. Mungkin saya rasa hanya dari situ. Cuman kalau dari segi kita sih aman-aman aja, dan saya rasa sih untuk dari EasyDoc memang ada untuk pas awal-awal dulu, memang kita masih sama-sama belajar, jadi kita butuh sharing information sama gimana sih caranya yang paling enak untuk menggunakan aplikasi ini, gitu. Jadi kesulitan pertama di awal-awal, selanjutnya sih aman-aman aja. Nah, memang untuk generasi-generasi tua, apalagi yang mereka udah mapan dengan pasien banyak, rata-rata mereka akan banyak yang denying lah, gitu. Cuman dengan adanya peraturan pemerintah mau tidak mau mereka juga harus beralih ke digitalisasi. Itu aja mungkin sebagian tambahannya. Mungkin ditahan juga dikit Dokter Fauzan, sekalian nanti kita tanya ekspektasi dokter nih. Atau Mas Fauzi mau jawab dulu atau mau kita lanjut Boleh pertanyaan? sekalian aja. Lanjut ya. Nah, mungkin Dokter Fauzan ini ekspektasi dokter terkait implementasi peraturan Menteri Kesehatan ini kira-kira ekspektasinya apa? Tadi kalau dibilang kendala-kendalanya memang tadi benar ya, kadang tuh nulis tuh lebih gampang dari ngetik gitu kan. Apalagi kalau Betul. tulisannya langsung tinggal segaris gitu aja. Cet, cet, gitu. Nah, Udah betul. cepet tuh lebih enak biasanya memang dok Iya. gitu. Tapi ya practice makes perfect ya, harus dibiasain gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya dari nanti dari Dokter Fauzan kita balik ke Dokter Sabai lagi, apa nih kira-kira ekspektasi terkait implementasi peraturan Menteri Kesehatan ini? Kalau ekspektasinya sih memang dari peraturan ini sebenarnya bagus memang. Dari secara teori, secara mappingnya memang bagus. Di mana dengan adanya peraturan ini, jadi pasien bisa mengetahui, apalagi kalau sudah terintegrasi dengan ponsel yang di Satu Sehat yang punyanya pasien, ada rekam medis elektroniknya juga, di mana pasien sudah bisa melihat rekam medisnya. Walaupun mungkin untuk saat ini belum bisa terkonek, Mas Ian. Dari hasil uji coba memang belum bisa. Kemarin saya coba lagi juga masih belum bisa. Jadi dengan adanya peraturan ini, jadi keterbukaan dari segi medis terhadap pasien akan semakin terbuka. Di mana pasien bisa tahu, oh saya ini sakitnya ini, saya dapat obat ini, dan saya bisa berobat berpindah ke dokter B. Apabila dokter A kita nggak cocok, jadi pasien nggak
harus ingat-ingat, saya kemarin dari dokter A dapat obat apa ya? Harus kepindah dokter B, harus diingat-ingat lagi apa obatnya. Apalagi obatnya kalau udah dibuang, pasien merasa tidak cocok. Terutama apalagi kalau ada alergi dengan salah satu jenis obat. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah ini mempermudah kita sebagai praktisi untuk mengetahui riwayat pasien kemarin itu obat apa aja, didiagnosa dengan apa, apakah kita memerlukan terapi tambahan, atau malah dari pemeriksaan kemarin ada yang harus kita periksa lagi untuk lebih mendorong ke diagnosa yang lebih tepat lagi. Sehingga kita nggak harus, misalnya kita dapat refer pasien dari dokter lain, harus mengulangi dari pemeriksaan A lagi. Jadi kita tinggal melanjutkan aja. Jadi arahnya seperti itu rupanya pemerintah. Oke, kalau dokter Sabe Demikian. apa nih ekspektasi terkait Iya, PMK ini? sebetulnya sih kalau misalnya ekspektasi dari kami agar lebih memudahkan pekerjaan kami juga ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pasien sudah datang ke dokter lain, kemudian pindah ke dokter, dan ditanyakan kepada pasien bahwa perawatan apa saja yang sudah dilakukan, kadang-kadang mereka tidak bisa menjawab. Jadi mereka kadang-kadang bingung sendiri, udah apa ya dok gitu. Jadi ya seperti kata dokter Fauzan tadi, kita harus melakukan pengobatan terapi ulang dari awal gitu. Nah, kalau misalnya dengan adanya sudah terintegrasi seperti ini, harusnya menjadi lebih mudah untuk para dokter udah mengetahui nih sudah perawatan apa saja yang sudah dilakukan gitu. Jadi ya itu sih yang harapan dari kami. Apalagi kan sekarang juga ada beberapa orang yang kerjanya pindah-pindah kota Nah, gitu betul, ya. betul Jadi sekali. terdata. Mungkin kalau dari Dokter Ricci harapannya apa? Maksudnya ekspektasinya terkait implementasi ini kira-kira apa, Dokter Ricci? Mungkin saya hanya menambahkan kali ya, karena semuanya memang itu yang kita harapkan ya. Intinya namanya juga digitalisasi, seharusnya itu memang jadi lebih mempermudah, bukan lebih mempersulit. Tapi mungkin ekspektasi saya sendiri terkait implementasi ini, mungkin dari dinas kesehatan setempat kali ya. Mungkin saya agak ngomongnya ke situ, karena masalah tentang RME ini belum tersosialisasi secara merata seperti itu kalau saya bilang. Jadi ekspektasi saya adalah dari, ya mungkin tidak harus dari dinas kesehatan, mungkin dari teman-teman sejawat kita juga, kalau misalnya bisa itu sharing juga terkait tentang rekam medis elektronik ini, karena memang eh, rekam medis elektronik ini bisa dibilang sangat membantu sekali ya, terutama dengan menggunakan EasyDoc itu jadi mempermudah. Jadi ekspektasi saya sebenarnya cuman sosialisasi aja, dan mungkin perlu ada apa tuh namanya tutorial atau apa itu dari dinas kesehatan. Memang sudah ada sih ya, mungkin bisa dicek buat teman-teman sejawat itu di YouTube di Ditjenakes itu sudah ada terkait tentang apa namanya integrasi rekam medis elektronik seperti itu. Itu aja sih dok. Oke, nah tadi Dokter Ricci kalau misalnya kira-kira ekspektasinya mungkin sama ya kurang lebih. Dari Dokter Ricci sendiri kira-kira ada nggak strategi agar tadi semua implementasi itu bisa berjalan atau implementasinya dari ekspektasi itu dapat berjalan dengan baik. Dokter Ricci kira-kira punya masukan nggak strateginya apa nih selain tadi mungkin dari Dinas Kesehatan gitu? Apa ada masukan mungkin dari Dokter Ricci? Iya, mungkin kalau untuk mengharapkan itu mungkin agak jauh ya, dalam arti kata mungkin yang dekat-dekat aja, yaitu dari teman-teman sejawat sendiri untuk sosialisasi. Karena saya pribadi saya juga mensosialisasikan terkait rekam medis elektronik ini ke teman-teman sejawat juga. Dan mungkin nanti ke depannya berhubung ini kita di platform EasyDoc ya, mungkin nanti dari bagian tim EasyDoc mungkin juga bisa menjelaskan atau mengarahkan terkait apa sih integrasi itu, seperti bagaimana cara-cara prosesnya gitu. Karena waktu itu pada saat saya berlangganan dengan EasyDoc, waktu itu memang saya pikir yang tadi ya sebelumnya, kalau saya pikir EasyDoc itu sudah terintegrasi langsung dengan Satu Sehat. Ternyata tidak. Dan itu pun saya baru tahu dari surat keterangan sehat dan maaf, dari surat Kemenkes maksud saya. Kalau kita dapat surat cinta waktu itu. Dan dari situ saya baru menanyakan ke pihak teknisinya. Di situ baru dijelaskan kalau ternyata memang untuk melakukan integritas itu
harus dilakukan sendiri seperti itu. Dan kita waktu itu belum tahu caranya bagaimana dan apa-apanya. Tetapi puji Tuhan semuanya bisa saya kerjakan sendiri dan ya amanlah sampai akhirnya gitu. Jadi ekspektasi saya untuk harapan saya untuk bisa terrealisasi mungkin dari yang kalangan dekat-dekat aja, nggak usah yang jauh dari pemerintah atau bagaimana gitu. Pokoknya dari kita sendiri gitu sih. Itu aja sih dok. Ya, sharing is caring ya dok ya. Jadi yang dari Yes, deket-deket aja dulu apa yang bisa kita lakuin gitu ya. Jangan sampai betul. sebelum dapat surat teguran, yuk mulai kita masuk ke digitalisasi rekam medis. Kalau dokter Sabai, kira-kira dokter punya strategi tertentu atau saran-saran supaya nih implementasinya sesuai lah sama ekspektasinya. Iya, sebetulnya saya sangat setuju yang dengan Dokter Ricci ya, karena sosialisasi di kalangan kedokteran ini sangat, aduh jelek banget. Karena sejujurnya kalau misalnya saya tidak didatangi oleh ya kayak EasyDoc ini, itu saya sendiri tuh tidak tahu loh sebetulnya loh kalau misalnya kita harus terintegrasi dengan Satu Sehat gitu. Dan saya juga berkomunikasi dengan kawan-kawan sejawat, mereka juga oh emang ada ya peraturan sekarang seperti itu ya gitu. Jadi buruk sekali sosialisasi Kemenkes dengan para dokter gitu. Jadi memang sosialisasinya harus ditambah lagi sih. Itu benar banget. Itu benar banget. Jadi sosialisasi juga termasuk gitu ya. Kalau dari Dokter Fauzan, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan? Soalnya kalau saya juga jujur agak baru tahu kalau misalnya implementasi itu udah harus wajib banget sekarang. Betul. Saya pikir tadinya rumah sakit atau klinik tempat saya praktek emang Betul. canggih aja. Iya. Gitu. Benar benar Jadi benar memang benar. canggih aja gitu. Iya, iya, Ternyata iya, tuh memang betul. udah bagian dari Iya. sistemnya gitu. Mungkin kalau misalnya dari Dokter Fauzan, kalau kita di rumah sakit atau di klinik kan mungkin ada sistem manajemen yang menangani, tapi biasanya ini akan jadi suatu challenge nih buat teman-teman sejawat yang prakteknya mandiri gitu. Jadi Betul. harus digitalisasi rekam medis ini, jangan sampai tadi ya dapat surat teguran-teguran. Mungkin Dokter Fauzan punya strategi tersendiri supaya tadi implementasinya sesuai ekspektasi. Kalau saya sih, ya alhamdulillah ya saya sebenarnya sudah dari sebelumnya memang udah berusaha untuk membuat rekam medis digital. Walaupun sebelum ada peraturan Permenkes mengenai untuk digitalisasi rekam medis, ya hampir sama tujuannya untuk keren, untuk biar lebih mudah. Karena ya alhamdulillah pasien yang saya tangani kan lumayan banyak. Kalau saya harus menyimpan, apalagi mengambil rekam medis lagi, itu kan emang agak lama. Saya ya walaupun sekarang agak menurun ya. Bukannya sombong ya, dulu kalau saya pasien 100 per shift ya. Nah, dalam Wow. 100 per shift pagi itu 100 pasien, kita menyiapkan status kan agak butuh waktu lama. Makanya Oh kita membuat gitu. sistem digitalisasi sendiri, walaupun acak-acakan gitu. Nah, setelah itu saya coba browsing cari untuk rekam medis elektronik yang lebih bisa nggak gampang jebolkan komputer lah. Soalnya dulu komputer saya jebol terus untuk mencari data apa menyimpan data-data pasien. Dengan ketemu Isidoc, saya coba, alhamdulillah jalan lancar. Dengan sekarang ya pasien walaupun udah tidak sebanyak dulu, tapi ya alhamdulillah masih bisa lah untuk masih tetap butuh digital. Nah, untuk sosialisasi memang saya rasa sih memang dari Kemenkes sendiri yang kurang sosialisasi, apalagi dari teman-teman sejawat. Kadang juga mereka blocking, ah ngapain sih aku harus pakai digital? Toh enakan gaya kertas kok. Lebih enak pakai kertas daripada digital, karena kertas lebih simpel. Gitu. Rata-rata mereka bilang begitu. Dan saya sebenarnya sudah bersyukur juga karena saya sudah dapat bocoran bahwa suatu saat pemerintah pasti mengarah ke arah digital. Dari teman-teman yang ada di pemerintahan, ayo Zan, kita coba pakai digital aja. Suatu saat pemerintah akan membuat bahkan praktek mandiri pun akan berlaku seperti rumah sakit. Kan sebenarnya digital dulu kan hanya pada di per rumah sakitan aja. Nah, setelah itu oke lah kita coba-coba mencari vendor-vendor lain. Ya untungnya di Jombang juga teman-teman sejawat juga banyak yang mendukung. Kita coba cari-cari yang lain gitu. Jadi kalau dari sosialisasi memang seperti yang dinyatakan Dokter Ricci tergantung
dinas sama organisasi profesi yang ada di setempat. Ya. Kalau organisasi profesinya dia aktif di pusat, pasti udah tahu bahwa akan muncul peraturan seperti ini, gitu. Oke, tambahan itu aja. Jadi memang harus kitanya juga jadi dokter juga harus ikut aktif untuk cari tahu Proaktif, peraturan, betul, betul. proaktif juga. Tapi juga Betul. teman-teman sejawat yang tahu jangan lupa colek-colek teman kanan kirinya gitu ya. Ini nanti jangan sampai dapat surat teguran. Tapi juga mungkin juga untuk dari Kementerian Kesehatan juga, Pak, tolonglah Pak, sosialisasinya lebih banyak Betul, lagi. betul. Kasihan Betul. nanti teman-teman saya kalau Betul. dapat surat Pak gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari Mas Fauzi sendiri, Oke. tadi kan banyak nih ekspektasi-ekspektasinya, kemudian tantangannya apa, strateginya apa, mungkin bisa dijelaskan, dibantu apa kira-kira yang ditawarkan dari EasyDoc untuk menyelesaikan gitu, Oke. untuk membantu memberikan jasa dalam rekam medis digital ini. Oke. Terima kasih ya untuk concern-concernnya, dan itu memang real kondisi yang saya kan terjun ke lapangan juga ya untuk cari tahu gimana sih kondisi di lapangan, dan memang kondisinya kurang lebih seperti yang rekan-rekan sejawat tadi sudah sampaikan gitu loh. Kalau bisa saya kategorikan di lapangan itu ada beberapa kondisi di mana vaskesnya itu ada yang memang satu belum digitalisasi sama sekali. Dia ini memang tipikal yang tadi mungkin agak kolot, atau yang memang ya udah nggak sepeduli itu dengan regulasi. Kedua, ada yang sudah digitalisasi tapi belum terintegrasi dengan Satu Sehat gitu. Jadi mereka ya udah sekedar digitalisasi aja, dan mereka biasanya tipikal yang nggak terlalu keep up sama regulasi. Atau yang ketiga memang yang sudah fully aware dan secara aktif itu menanyakan ke penyedia sistemnya apakah sudah terintegrasi, dan kalaupun sudah terintegrasi apakah sudah memenuhi threshold yang impose sama pemerintah. Karena perlu diketahui tidak hanya terhubung, tapi pemerintah itu menetapkan beberapa checkpoint untuk penyedia sistem terhubung dengan si Satu Sehat itu sendiri gitu. Jadi teguran-tegurannya pun kalau bisa dilihat di surat edaran itu berjenjang. Ada mulai dari teguran tertulis, rekomendasi penyesuaian akreditasi, hingga yang paling terakhir itu adalah pemutusan surat izin operasionalnya gitu. Jadi memang lumayan serius ya sekarang, Nggak makanya main-main nggak ya, nggak main-main gitu. aturan ini. Nah maka dari itu gimana sih EasyDoc tuh coba mengovercome challenge-challenge tadi, mulai dari tipikal dokter yang agak sulit untuk masuk ke digital. Itu dari awal EasyDoc dibuat. EasyDoc ini salah satu pionir ya sebenarnya dalam industri rekam medis elektronik. Jadi sejak awal pun kita sudah aware dengan isu ini. Maka dari itu kalau rekan-rekan mungkin Dr. Fauzan itu juga sudah tahu ada fitur di EasyDoc itu write and type. Jadi kita tuh membiasakan dokter untuk move to digital tuh tidak menghilangkan kebiasaannya dulu. Jadi kita coba mengintegrasi. Ini loh dok, kalau misalnya masih tetap nyaman dengan nulis, monggo. Pakai tulis, bisa di dalam sistem EasyDoc. Jadi kalau misalnya pakai tab, pakai iPad, itu sudah bisa support. Jadi untuk catatan rekam medis, kalau Dr. Fauzan itu seingat saya pernah ketemu langsung soalnya, terjun langsung ke klinik Dr. Fauzan, itu beliau pakai untuk tulis-tulis obat. Gitu, resep obat itu di EasyDoc tuh sudah support. Jadi memang kita coba mendekatkan diri ke dokter, dan dari awal pembuatan pun itu ada tim dokter yang terlibat. Jadi kita coba membuat solusi yang memang dari dokter, oleh dokter, untuk dokter. Maka dari itu kalau kita beberapa kali ya dapat feedback terutama dari user-user yang sebelumnya mungkin belum pakai rekam medis elektronik atau sudah pakai solusi lain kemudian pindah ke EasyDoc, itu salah satu concern mereka adalah kemudahan dalam pemakaian sistem gitu. Dan balik lagi, EasyDoc dinilai beberapa dokter yang menggunakan itu lebih mudah digunakan gitu. Jadi lebih familiar, gampang, sesimpel klik-klik aja itu sudah bisa langsung jadi gitu. Kemudian terkait dengan concern-concern support infrastruktur. Kalau kita ngomongin tentang impact dari PMK 24 ini,
memang kita semua sedang bebenah. Mulai dari level pemerintah, dari Kominfo, mau nggak mau ini dituntut untuk menyediakan. Iya, harus kerjasama. Iya, Jadi betul. memang harus ada sinergi dari seluruh kementerian yang terlibat. Dari Kominfo untuk penyediaan internet di pemerataannya gitu ya. Dari sisi Kemenkes juga mereka sedang berlari sekarang, kalau saya lihat sih ya, mereka sedang berlari untuk mewujudkan. Jadi Kemenkes itu sudah punya namanya blueprint sampai 2025 dan itu mereka sedang memenuhi itu, dan itu sebenarnya pekerjaan kalau bisa dilihat mungkin beberapa puluh tahun yang akhirnya dipres sampai hanya butuh berapa tahun aja untuk bisa kita fully digital. Memang good job banget sih dari pihak DTO Kemenkes. Kemudian yang selanjutnya perlu bebenah juga adalah penyedia rekam medis elektronik seperti EasyDoc. Kita pun perlu menyesuaikan standar dengan standar pemerintah, karena pemerintah itu tidak hanya menyediakan platform, tapi mereka juga lewat KMK, Keputusan Menteri Kesehatan, juga mendikte kurang lebih ya, mendikte standarisasi yang digunakan. Jadi memang menggunakan standarisasi internasional, FHIR, HL7. Terakhir juga dari sisi vaskesnya, jadi memang mau nggak mau ini harus keluar dari comfort zone ya, dari yang tadinya ya udah cuma simple tulis selesai gitu, tapi sekarang memang harus ada ibaratnya report yang perlu diisi, dan mau nggak mau itu akan dikirim ke pemerintah supaya nanti dari pemerintah, kalau lihat blueprintnya sih itu memang bagus sekali ya, dari pemerintah tuh bisa lebih cepat dalam tindakan, karena dengan digitalisasi ini seluruh data terintegrasi. Jadi setiap ada misalnya kenaikan kasus penyakit di satu daerah tertentu, itu pemerintah sudah bisa secara langsung mengetahui karena dengan proses digitalisasi. Betul. Jadi pemerintah bisa dengan lebih mudah untuk fokus untuk distribusi obat diare lebih banyak di NTT misalnya, ketika kasus diare itu lebih tinggi di sana. Jadi proses ini yang tadinya manual dan lumayan lama itu jadi bisa lebih cepat lewat digitalisasi, dan memang tidak mudah, pasti akan ada tadi seperti yang Dokter Ricci bilang ya, kayak internetnya masih lambat, atau mungkin dari penyedia sistemnya belum mengakomodir untuk spesifikasi laptop yang kurang mumpuni, karena kita juga harus standarisasi senasional kan, kita nggak bisa fokusnya di Jakarta orang pada pakai laptopnya canggih-canggih gitu. Nah, tapi jangan khawatir, kalau di EasyDoc kita memang itu salah satu KPI kita juga. Jadi nggak cuma kita buat fitur, rilis fitur, selesai. Tapi dari fitur itu kita akan terus uji coba. Jadi mulai dari respon time. Jadi kalau tadi dibilang, oh fitur yang ini lemot, oh mungkin itu baru rilis. Jadi dari fitur yang baru rilis itu kita akan uji lagi, bisa nggak nih diutak-atik algoritmanya untuk bisa lebih cepat response time-nya. Jadi memang EasyDoc tuh secara continue supportnya tuh akan terus-menerus seperti itu. Dan sekarang pun ini di kantor kita di Fatmawati itu tim masih terus melakukan testing. Jadi atas apa yang sudah production, kalau mungkin di produk lain ya udah selesai, mereka akan move forward ke fitur selanjutnya. Tapi kalau di EasyDoc itu enggak, kita terbagi menjadi beberapa tim. Ada tim yang fokus untuk ke fitur kedepannya, ada tim yang tetap untuk melakukan testing atas produk yang sudah production sekarang gitu. Kemudian concern lainnya lagi tadi mengenai internet. Nah, kalau untuk internet ini sebenarnya agak main issue di sisi penyedia sistem seperti EasyDoc ya, karena kita SaaS, kita berbasis internet, kita sangat bergantung sama internet. Jadi kalau misalnya pelayanan dari EasyDoc sendiri, jadi keep update gitu ya, Ya. prinsipnya update terus sampai yang terbaru Betul. gitu. Jadi Nah, kirain tadi sambil dikasih internet juga, enggak ya? Enggak dikasih kuota Nah, ya? Belum ya? itu Mungkin nanti sambil sekalian dikasih ya. kuota juga, mungkin nanti ada ke ya depannya. mungkin nanti ke depannya ada. Kita memang dari EasyDoc sedang penjajakan juga ke beberapa service provider. Jadi kita bisa make sure nih layanan kita Paketan. jalan lancar. Betul.
layanan kita jalan lancar dan dari pihak Faskesnya juga menerima internetnya itu lancar juga gitu. Selain juga kita ya tetap minta ke pemerintah pastinya karena mau nggak mau balik lagi ke infrastruktur untuk menjangkau area-area yang ada di pelosok sana gitu. Kita pun juga sedang menggodok ya solusi untuk gimana nih biar bisa hybrid. Jadi let's say nggak perlu 100% online, kita offline-nya tetap jalan, tapi tetap perlu ada waktu untuk sync up. Misalnya tadi Dr. Ricci sempat bilang pakai tethering handphone, jadi tetheringnya tuh nggak terus-terusan. Jadi bisa tetap berjalan seperti biasa, mungkin di akhir hari itu bisa sync up once in a while ke HQ untuk bisa setor datanya, atau bisa dibikin periodical seperti itu. Itu masih dalam proses Kayak di sisi synchronize gitu ya, jadi kayak Betul. di-upload gitu di akhir, tapi udah Heeh. kesimpan secara offline Yes, gitu, jadi nggak betul. hilang datanya. Benar Itu banget. memang kita masih apa ya proses development lah kalau ke arah situ, karena itu developmentnya lumayan major dan mau nggak mau memang perlu ada yang diinstal di sisi Faskesnya kalau modelnya seperti itu. Kalau yang sekarang kan nggak perlu ada install, cukup punya browser, ada internet, sudah bisa pakai EasyBox gitu. Jadi sebenarnya enak juga ya kalau misalnya secara digitalisasi ini jadi data negara juga jelas, sistem kesehatannya, angka kesakitannya semuanya tuh jadi angka kesehatannya semua jadi jelas gitu. Tapi mungkin saya juga mau tanya satu, tadi kan bisa tuh sambil tulis-tulis di EasyDoc. Yes. Kalau misalnya dokter-dokter yang nulisnya garis tuh masih bisa kebaca nggak kira-kira? Oke, jadi kalau untuk yang tulis-tulis itu, kalau untuk yang garis-garis itu di Kan sistem banyak tuh kita. yang gitu-gitu terus garis gitu, Betul. kayak lambang EKG gitu kan ada banyak loh. Kalau yang garis-garis itu kita masih belum bisa dikonversikan. Oh, masih belum gitu. ya? Karena memang so far kita lihat belum ada standar baku kalau untuk tulisan yang sampai garis-garis doang, misalnya paracetamol P doang garis gitu. Iya, Nah, itu gitu. kan agak Itu sulit. kayaknya yang ngerti juga cuma dia sendiri ya. Nah, jadi ya dokter-dokter belum bisa ya, mohon maaf. Tetap harus nulisnya yang benar ya, Betul. gitu. Jadi kalau untuk yang teks seperti itu biasanya kita simpan dalam bentuk image aja. Jadi tetap terrecord dengan baik di dalam sistem EasyDoc. Oke, jadi tetap terbantu lah ya Tetap untuk yang terbantu. seperti itu. Jadi solusinya juga banyak. Nah, mungkin kita balik ke dokter Sabai. Ini apa sih sebenarnya keuntungannya dengan digitalisasi ini gitu? Apa yang didapat Nah, dari dokter kalau Sabai aku lebih seperti tadi aku bilang kan aku gaptek. Jadi aku sebetulnya lebih terbantu dari segi storage dan dari jadi gini kalau misalnya sebelumnya kita menggunakan rekam medis yang tertulis, kita tuh suka bingung kayak aduh ini mau ditaruh di mana ya gitu, penyimpanannya pun sulit gitu. Jadi dan admin pun untuk mencari data-data pasien tuh juga memerlukan waktu yang lama gitu. Nah, sejak menggunakan digitalisasi ini ya alhamdulillah lumayan. Jadi storage juga bisa kita buang. Jadi maksudnya rekam medis yang kita tidak memerlukan ruangan khusus untuk rekam medis. Terus kemudian juga data yang perlu dicari itu juga mengkat waktu cukup banyak gitu. Dan banyak juga kan pasien kalau misalnya datang dan kemudian data yang nggak ada, kita harus membuat status baru gitu. Nah, sejak digitalisasi jadi nggak ada double data gitu. Jadi datanya ya udah cuma satu itu aja gitu. Kalau dari dokter Fauzan, nah dokter Fauzan ini udah pakai EasyDoc nih. Apa nih keuntungannya setelah digitalisasi ini, keuntungannya kira-kira apa? Terus kemudian gimana pengalamannya setelah menggunakan aplikasi ya? Ya, Aplikasi EasyDoc aplikasi ini. berbasis web. Untuk keuntungan banyak banget ya. Mulai dari seperti yang dibilang tadi, storage-nya, sehingga kita tidak membutuhkan ruangan khusus, apalagi kalau pasiennya udah banyak, otomatis mulai biaya percetakan, itu bisa kita pangkas. Terus biaya adminnya sendiri, yang sebelumnya harus banyak admin, karena untuk mencari data yang banyak, kalau mengandalkan satu admin kan terlalu lama. Dengan adanya digitalisasi, kita lebih gampang, tinggal ketik aja, masukkan, apalagi yang sekarang udah tinggal masukkan NIK aja, udah langsung ketemu lebih tepat. Kemudian juga resiko kehilangan data pasien juga lebih kecil. Karena kadang pasien datang kontrol tanpa membawa surat kartu berobatnya yang kemarin, waduh dok, kelupaan. Otomatis kita nyari kan butuh lama, misalnya nama
paling gampang banyak orang Indonesia Suparman. Nah, Suparman itu ada Suparman A, B, C, D, E. Nah, kalau kita menggunakan nyari nama Suparman harus sampai kapan nyari nama Suparman? Apalagi kalau menggunakan nama panggilan tambah lebih lama lagi. Dengan adanya digitalisasi lebih mempersingkat waktu tunggu pasien untuk mencari data itu tadi. Kemudian dari biasanya kita setelah praktek harus mengembalikan data, harus mengembalikan rekam medisnya di tempat yang harus sesuai, ditata harus dengan rapi, karena nggak bisa kalau kita nggak mengembalikan, untuk besoknya kita juga susah nyari. Dengan adanya digitalisasi, kita lebih gampang, udah nggak perlu nyimpen lagi, kita tinggal di recall aja udah gampang. Apalagi kalau dengan EasyDoc ada yang sampai yang EasyDoc klinik ya, itu sampai 3 hari kita masih bisa merevisi lagi. Andai kan pasien yang hari ini kontrol, hari ini berobat, 2 hari lagi atau besoknya ternyata, dok saya alergi obat ini. Nah kita udah nggak perlu cari lagi, tinggal recall riwayat kemarinnya lagi, kita edit bahwa dia ada alergi, tinggal kita buat catatan gitu aja. Jadi saya sangat terbantu dengan adanya EasyDoc ini. Demikian. Oke, kalau dari Dokter Ici gimana Dokter Ici? Kira-kira keuntungan apa nih setelah digitalisasi ini? Terus mungkin sharing pengalaman gimana dokter selama menggunakan EasyDoc? Ah, ya, sama seperti dengan Dokter Sabai, dengan Dokter Fauzan juga memang terkait dengan storage-nya dan juga sistem rekam medis itu sendiri, dalam artian penyimpanannya, terus keamanan dari si rekam medis itu, dalam artian terhindar dari kerusakan. Seperti yang kita tahu ya, kalau misal kita taruh di lemari terlalu lama, apalagi saya pernah praktik di klinik umum, itu sampai statusnya itu sampai menguning semua, bahkan sampai ada yang udah robek-robek, sampai tulisannya pun memudar. Nah itu kan yang kita juga mesti mikir dari selain saat ini, tapi kita juga mesti mikirkan untuk yang kedepannya, untuk jangka panjangnya. Jadi memang kalau rekam medis itu enaknya semua data tuh terstorage di cloud service, di internet. Jadi untuk kehilangan datanya tuh atau kerusakan datanya tuh udahlah, itu nggak bakal terjadi, dalam artian seperti itu. Dan kalau untuk kemudahan ya, jujur saya sudah mencoba cari dengan rekam medis elektronik lainnya. Tapi kenapa saya pilih EasyDoc terutama itu karena seperti yang udah kita semua yang udah pernah pakai EasyDoc ya, itu sangat simpel sekali. Dan yang kedua, karena saya kerjanya sebagai dokter umum yang khususnya di bidang estetika, ada satu fitur di mana di EasyDoc itu di rekam medis elektronik itu ada ininya, kita bisa upload foto. Jadi ada foto before dan foto before afternya, kita bisa taruh di situ. Dimana itu untuk praktek kita tuh sangat berperan penting sekali ya. Karena Dokter Ici kebetulan di estetik ya dok ya? betul, Dokter Ici di estetik ya, jadi foto before after tuh sangat memegang peranan penting juga ya dok ya? betul sekali dok. Jadi di situ kita nggak perlu repot-repot tuh. Kalau kita masih pakai kertas, kita otomatis nggak bisa tuh. Masa kita harus ngeprint foto dulu, kan itu nggak mungkin. Itu merepotkan sekali. Jadi dengan fitur rekam medis elektronik terutama si EasyDoc ini, itu sangat membantu sekali. Dan juga yang paling berperan penting buat semua praktek, di EasyDoc itu sudah ada fitur apa tuh namanya, surat tindakan. Itu sangat penting banget buat kita semua. Jadi kita nggak Informed cukup. consent ya? Betul, informed consent. Informed consent itu yang saya waktu pertama kali menggunakan EasyDoc, waktu itu saya selalu concern di informed consent-nya gimana nih, formatnya seperti apa nih, apakah sesuai standarisasi oleh Kemenkes apa enggak. Karena waktu itu saya kerja di puskesmas, jadi ada formatnya tersendiri seperti itu, dan itu cukup ribet ya sebenarnya. Tetapi saya sudah nanya-nanya, ternyata karena sudah terintegrasi dan sesuai dengan aturan Kemenkes juga, akhirnya di EasyDoc itu udah ada fiturnya dan benar-benar mempermudah. Cukup klik-klik aja, kita ketik-ketik namanya, terus tinggal print, selesai. Dan itu pun data surat tindakannya pun udah tersave maksud saya surat inform consent-nya tuh sudah ke-save di rekam medis elektronik itu. Jadi kita nggak perlu khawatir tuh, apakah kita udah pernah ngasih inform consent atau belum ya, atau bagaimana ya, seperti apa gitu. Karena kembali lagi itu juga akan sangat berperan penting untuk akreditasi nantinya, karena semua praktek klinik untuk melakukan tindakan, apalagi ada dokter Sabai yang selalu sebagai dokter gigi pasti
tindakannya hampir terus-terusan, dan itu fitur yang sangat penting juga. Itu fitur utama buat di klinik estetika itu sih yang paling berperan penting. Sisanya sama semuanya, bagus semua, seperti itu. Oke, thank you Dokter Ricci. Nah, saya juga kalau misalnya mau sharing pengalaman pribadi, memang kalau digitalisasi tuh memudahkan ya kalau misalnya terintegrasi. Karena kayak misalnya orang habis dari dokter yang sebelumnya atau beda luar kota, karena nggak semua pasien datang itu, kalau misalnya kayak saya gitu di sports injury, nggak semua datang itu dengan bawa hasil MRI sama ronsen sebelumnya gitu. Jadi mau ditanya juga pasien, saya nggak tahu bacaannya apa dok gitu. Atau kadang kemarin udah minum obat apa, aduh apa ya dok yang dikasih obatnya warnanya kuning. Nah, gitu kan susah gimana ya. gitu. Susah. Oh, ini apa ya Benar-benar. gitu. Jadi kan Benar. mesti digali lagi, tanya lagi gitu. Jadi mungkin. Nah, terkait tadi fitur-fitur tadi itu mungkin Mas Fauzi bisa jelasin nih karena kan dokter